Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kami yang akan membahas tentang seputar Barbie. Dan kali ini saya akan memperkenalkan diri sebagai Kelvin Putar Dayanto dengan NIM 1152300300310. Saya Widiawati, NIM 11524000102. Saya Suharti Chandra dengan NIM 11524000183. Nah, kita awali dulu dengan latar belakang film Barbie sendiri. Gimana, Kak? Ya, film Barbie itu menceritakan tentang dunia Barbie ya, yang pasti. Seperti yang kita tahu, Barbie ini direpresentasikan sama perempuan. Dan ada karakter lain namanya Ken. Sebenarnya karakternya banyak, tapi semua perempuan yang ada di situ tuh Barbie, dan semua laki-laki yang ada di situ Ken. Oke, itu karakternya. Nah, di dunia Barbie itu Barbie atau perempuan tuh mendominasi, bisa mengatur pemerintahan, bisa mendominasi lingkungan lah ya, vibes-nya itu dominasi sama perempuan atau Barbie itu. Nah, di suatu ketika Barbie itu dapat fenomena aneh. Sebenarnya digambarkan sama fenomena simple sih. Kaki yang tadinya tiptoe jadinya tuh flat. Nah, Barbie tuh harus ngembaliin. Gimana caranya? Atau apa sih ini, kejadian apa sih ini? Nah, caranya itu keluar dari dunia Barbie ke dunia nyata. Nah, Barbie ini tuh realize kalau dunia nyata tuh ternyata yang mendominasi itu laki-laki, atau kita sebut biasanya patriarki. Betul. Nah, di situ Barbie seperti perempuan pada umumnya di dunia nyata ya, direndahkan gitu. Apalagi pakaian Barbie yang waktu itu nyentrik kan, kayak ya seumumnya di dunia Barbie lah ya. Iya, dangdut banget. Yes, direndahkan, diremehkan gitu. Bahkan dia kayak sulit gitu mendapatkan akses mana-mana. Apalagi Barbie kan asing banget sama dunia normal. Ketika dia balik ke dunia Barbie, dia kayak ya dapat pelajaran lah di situ. Kayak ternyata dia tuh krisis identitas. Dunianya tuh nggak sama kayak dunia asli, tapi kayak dia bisa mengembalikan martabatnya sendiri. Jadi ini tuh kayak kritik gitu loh, film ini tuh mengkritik patriarki. Jadi pas Barbie balik dunianya, dia kembali berkuasa. Oke, itu tadi tentang pengulas film Barbie, dan saya akan lanjutkan tentang bagaimana sih pengertian objektivitas yang akan dijelaskan oleh Kak Suhardin. Oke Kak, bisa dijelaskan? Baik teman-teman, di sini kita statementnya ambil di objektivitas dan juga glass ceiling effect. Aku awali dengan glass ceiling effect dulu ya. Yaitu kayak hambatan yang tak kasat mata yang membuat perempuan atau kelompok tertentu itu tidak bisa dalam posisi yang paling tinggi di karir, pengambilan keputusan, juga kepemimpinan. Nah, meskipun mereka tuh punya kualifikasi, mereka punya kesempatan yang sama, mereka punya kompetensi yang ya, memadai gitu ya, tapi mereka tetap tidak terpilih gitu. Objektivitas ini adalah sebuah proses memperlakukan perempuan ya, khususnya memperlakukan seseorang, khususnya perempuan dalam mengobjek teman-teman. Jadi mereka itu melihatnya adalah tampilan fisik, bukan dari hati, bukan dari sikapnya, perlakuannya, tapi dari fisik, terutamanya gitu. Jadi orang-orang ini melihat perempuan itu bukan sebagai seseorang, tapi sebagai visual yang diutamakan Fisik, visualnya ya, fisiknya. Contoh dari nyatanya aja biasanya kalau ada loker-loker tuh ada tulisannya berpenampilan menarik gitu. Betul. Dia dipotensialkan tentang fisiknya seseorang lebih tepatnya. Nah, itu objektifikasi. Jadi dilihatnya itu bukan karena seseorang, tapi dilihat sebagai sesuatu gitu teman-teman. Nah, dari statement yang aku jelaskan dan film Barbie yang sudah Widya jelaskan bakal kita sambungkan melalui Putra. Oke. Kali ini saya akan menambahkan tentang bagaimana sih film Barbie dalam objektivitas dalam film. Nah, film Barbie ini menampilkan objektivitas dengan cara sadar dan kritis. Bukan hanya Barbie ini awalnya tidak merasa nyaman dengan adanya aturan Ken yang dimana lelaki itu sering mendominasi tentang seperti keputusan atau wewenang sebuah tanggung jawab lebih tepatnya. Nah, itu bisa berkaitan dengan real life kita sehari-hari yang dimana itu lebih identik dengan seorang cowok yang harus berpikir bagaimana sih untuk berkepemimpinan, jiwa ke tanggung jawaban lebih tepatnya itu tidak hanya dilakukan pada cowok, seharusnya itu cewek juga bisa melakukan hal itu, yang dimana biasanya cowok itu bisa membatasi hal itu. Nah, dari film ini awalnya tadi tentang wewenang dan bagaimana sih fisik dari Barbie ini
dengan identitasnya ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Suhardin dan Kak Widya. Nah, Barbie ini lebih tepatnya ke fisiknya dia atau ke penampilan dia lebih nyentrik, seakan-akan seolah itu wanita banget ya, dan dilihat dari cowok itu mungkin kayak kurang pantas lah untuk mendapatkan wewenang atau tanggung jawab lain di dalam kehidupan kita. Nah, apa sih kaitannya dengan glass ceiling? Lebih tepatnya saya menjelaskan atau menambahkan lah. Nah, objek kita adalah satu penyebab glass ceiling. Kita perempuan dilihat sebagai objek mereka yang tidak anggap layak memimpin atau sesuai standar kecantikan menjadi kontrol utama dalam sebuah sosial atau masyarakat lah. Lebih utama adalah kecantikan. Tadi yang poin penting diibaratkan di lowongan atau lowongan kerja yang menampilkan tentang fisik yang menarik atau tentang gaya penampilan di dalam kantor maupun di luar sehari-hari itu yang lebih utamakan. Dalam arti zaman sekarang itu dikaitkan dengan sosial medianya. Oke. Dan bagaimana sih tentang akhir atau kesimpulan menurut saya tentang film Barbie ini? Bukan sekedar film hiburan saja, tapi menautkan tentang gimana sih kehidupan kita sehari-hari dan lebih menjadi sebuah acuan kita lah untuk jangan terlalu berpacu kalau wanita ini harus, cewek ini harus mandiri atau lebih bisa sendiri atau yang lain-lain ya. Tapi semua itu bisa kita utarakan bahwa cewek itu bisa menanggung jawab atau lebih dapat wewenang dari hal lain. Oke. Kita juga bisa mengambil keputusan. Ya, pokoknya intinya perempuan dan juga laki-laki itu sama. Tetapi film Barbie ini atau lebih tepatnya justru membalikkan realitas dunia nyata, yaitu melalui Barbie Land. Semua posisi strategis, presiden, hakim maupun ilmuwan dipegang seluruh oleh laki-laki, dan wanita itu tidak dikasih keputusan atau bagian untuk hal-hal itu. Seperti halnya Ken hanya menjadi figur pendukung tanpa kekuasaan yang nyata. Namun ketika Barbie masuk ke dunia nyata, ia mengalami tatapan seksual atau lebih tepatnya dalam teori male gaze atau pelecehan verbal, dominasi laki-laki di ruang publik dan institusinya. Jadi kebalikannya ya teman-teman, kalau di Barbie Land tuh Barbie berkuasa banget. Sedangkan kok di dunia nyata, laki-laki itu memegang kekuasaan tertinggi gitu. Jadi film ini tuh sebenarnya mengkritik patriarki ya. Tapi kayak kalian setuju nggak sih kalau di Barbie kan tetap Barbie yang berkuasa, bukan jadinya setara gitu? Iya benar. Jadi lebih dibalik, bukan dibenerin gitu. betul. Jadi kayak kita dapat pesannya, tapi juga ada yang perlu dikritik, kayak nggak seharusnya Barbie juga segitu berkuasanya sampai kan juga ditindas, tapi harusnya kita setara gitu. Betul. Kalau dari pihak perempuan mau kesetaraan dengan laki-laki, kita juga nggak boleh menindas kaum laki-laki. Oke. Dengan adanya Barbie atau keluar dari zonanya yang awalnya dia menjadi cewek dan melihat dunia luar, seakan-akan lelaki itu menguasai semua hal, dan ia berpikir bahwasanya aku itu bisa, dan seorang cewek itu pasti bisa memimpin maupun memberikan wewenang dalam hal itu, entah dari dia wewenang dari hal cewek atau cowok itu pun juga bisa ya. Seperti halnya ini masuk ke teori male gaze-nya, yang dimana film Barbie ini eksplisit mengkritik konsep male gaze, yang dimana kamera atau tatapan sebuah pengambilan gambarnya itu menjadikan tubuh Barbie sebagai tontonan yang seakan-akan terpacu pada fisiknya, dan Barbie kehilangan kendali atas bagaimana dirinya untuk dipandang seseorang. Oke, itu saja penjelasan kita antara keterkaitan film Barbie tahun 2023 dengan statement dari aspek glass ceiling effect dan juga objektifikasi. Oke, sekian. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh.